Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Menurutmu apa yang harus dikhawatirkan olehnya? Lagi pula apa yang dikatakan peramal itu belum tentu jadi kenyataan, kata Jenderal Song, orang kepercayaan Kaisar Zhang Bingji. Di gurun pasir yang dipenuhi dengan badai, Qin San terus terbang rendah mencari celah yang bisa dia manfaatkan pada formasi yang membatasi area padang pasir dengan hutan hijau yang sudah ada di depannya. Ini seperti jalan tak berujung, batinnya sambil terus bergerak. Saat matahari mulai bergerak meninggalkan dunia langit, Qin San memutuskan untuk berhenti sementara dan duduk di tengah terpaan angin kencang dan badai pasir. Dia menyeimbangkan kembali energinya yang benar-benar kacau sejak terlempar dari teleportasi langit. Beberapa meridiannya tidak menyalurkan dengan maksimal energi pohon kehidupan yang selama ini menjadi penyuplai energi terbesarnya. Qin San memfokuskan persepsinya ke seluruh meridiannya. Indra spiritualnya juga tetap tersebar memantau pergerakan melingkar beberapa mil di sekitarnya. Tiba di tempat baru membuatnya sangat hati-hati. Dia sudah mendapatkan banyak pengetahuan dari bayangan hitam mengenai dunia langit, meski demikian dia tetap tak ingin ceroboh sama sekali. Mata Qin San tiba-tiba terbuka, indra spiritualnya menangkap gerakan dari arah selatan. Tatapannya menyipit lalu mencoba melayang tinggi memantau dari ketinggian. Di tengah padang pasir, seorang gadis dengan telinga lancip dipenuhi luka di sekujur tubuhnya tampak berlari dalam ketakutan. Di belakangnya, sekelompok orang menunggangi binatang dengan kaki panjang dan tubuh besar, menyerupai unta namun dengan kepala yang menyeramkan mengejar gadis tadi. Kelompok itu menyebar mencoba menutup pelarian gadis tadi. Qin San tetap memilih diam di ketinggian dan menyembunyikan auranya. Energi yang mengitari wanita ini sedikit aneh. Tapi kenapa aku merasa pernah menemukan seseorang dengan energi aneh seperti ini? Batinnya sambil mencoba mengingat di mana dia pernah menemukan seseorang yang memiliki energi aneh seperti yang sedang mengitari gadis itu. Pasir beterbangan menutupi tempat gadis tadi berdiri dengan wajah muram. Ada 12 pria yang menunggangi binatang dengan tubuh besar itu yang sekarang mengepungnya. Beberapa di antara pria itu bahkan terus mengintimidasi gadis itu dengan memutar rantai di tangan mereka di atas kepala. Mau kemana kamu rubah kecil? Menyerahlah dan nikmati statusmu menjadi permaisuri di istana klan serigala, kata salah satu pria kekar yang sedang memegang cambuk di tangannya. 12 pria ini adalah perwujudan dari para klan siluman serigala. Gadis itu memegang ujung hanfu yang dia gunakan sambil menyapukan pandangannya pada orang-orang yang mengepungnya. Matanya tampak memerah penuh tekad sambil menarik sebuah belati yang tergantung di pinggangnya. Aku lebih baik mati daripada harus bersanding dengan pangeran serigala kejam itu, katanya. Energinya tampak mengalir deras memasuki belati yang ada di tangannya. 12 pria yang duduk di atas binatang iblis yang terus melompat menerbangkan pasir, hanya tertawa mendengar ucapan gadis tadi. Kamu hanya bisa mati jika pangeran mengizinkannya, kata salah satu dari pria yang mengepungnya sambil tertawa keras. Usai mengatakan itu, pria tadi mulai mengibaskan cambuk yang ada di tangannya lalu berteriak dengan lantang. Cepat tangkap dia dan jangan biarkan dia kembali melarikan diri, katanya. 11 orang lainnya mulai bergerak dengan binatang iblis yang mereka tunggangi. 5 orang di antara mereka mengibas-ngibaskan rantai energi yang ada di tangan mereka. Gadis tadi memutar tubuhnya mencari celah untuk melarikan diri. Sayangnya, 12 orang dengan binatang iblisnya masing-masing, benar-benar menutup seluruh ruang baginya melarikan diri. Cambuk pemimpin siluman serigala mulai dikibaskan ke arah gadis tadi. Bunyi deru terdengar jelas saat pria itu mengayunkan cambuknya. Gadis itu bergerak ke sisi kiri menghindari cambuk tadi. Pasir beterbangan saat cambuk milik pemimpin siluman serigala tadi menghantam tumpukan pasir. Gadis itu menajamkan persepsinya. Sayangnya sudah telat baginya untuk menghindar, satu rantai energi sudah berada tepat di atasnya.
Dia mengangkat belatinya mencoba menghalangi rantai energi itu agar tidak melilit di tubuhnya. Saat belati itu berhasil menghalau rantai energi tadi, satu rantai energi ternyata sudah melilit sempurna di kedua kakinya. Rantai tadi hanya pengalihan. Batinnya penuh putus asa saat tubuhnya mulai terpelanting begitu siluman serigala yang memegang ujung rantai energi, yang melilit di kakinya mulai menarik rantainya. Di ketinggian, Qin San melayang tenang sambil menatap tajam pertarungan tak seimbang yang sedang terjadi jauh di daratan padang pasir. Meski pasir terus beterbangan menutupi area pertarungan, namun Qin San bisa melihat dengan jelas semua yang terjadi setelah menajamkan persepsi miliknya. Qin San mengamati dengan jelas peristiwa di bawah sambil mengerutkan keningnya. Dia pernah menghadapi ras siluman di dunia bawah, tapi bentuk dan wujud siluman yang ditemuinya saat ini benar-benar berbeda. Belum lagi aura dari siluman ini juga sangat berbeda dengan ras siluman yang dia hancurkan di dunia bawah. Gadis dengan telinga lancip itu misalnya, memiliki aura menenangkan dan sama sekali tak menggambarkan dirinya sebagai bagian dari ras siluman, seperti halnya siluman di dunia bawah. Siluman wanita ini malah memiliki aura yang lebih mirip kultivator manusia pada umumnya. Dia hanya memiliki sisi berbeda dari aura darah miliknya. Tapi sangat jelas jika dia juga memiliki aura siluman pada umumnya, batinnya. Wujud para siluman ini juga terlihat jauh lebih menyerupai manusia dibanding dengan siluman yang ada di dunia bawah. Qin San masih mengingat dengan jelas. Para siluman di dunia bawah berwujud aneh dan menakutkan. Mereka baru bisa menyerupai wujud manusia saat mencapai tingkatan tertentu, meskipun tetap saja tubuh mereka tidak bisa menyamai persis kultivator manusia pada umumnya. Dunia langit ini memang sedikit berbeda. Pantas saja, Ibu dan Jenderal Su mengatakan apa yang akan aku temui di dunia langit ini mungkin akan jauh berbeda dengan apa yang aku temui selama ini di dunia bawah dan dunia tengah, batinnya. Tatapannya kembali terfokus ke bawah. Rasa bimbang memenuhi dirinya saat melihat gadis tadi mulai diseret paksa oleh 12 orang yang menangkapnya. Sebaiknya aku bantu dia. Setidaknya aku bisa menanyakan beberapa hal padanya. Aku benar-benar dibuat bingung dengan situasi baru ini, batin Qin San lalu bergerak turun dengan santainya. Saat dia makin dekat ke tempat 12 siluman serigala tadi menarik tangkapan mereka, para siluman itu langsung menengadah dengan wajah pucat ketakutan. Aura Qin San menyelimuti mereka. Dia muncul dengan santainya sambil menatap tajam 12 siluman serigala, yang duduk di atas punggung binatang iblis yang sejenis. Anggota klan naga. Bagaimana mungkin ada klan naga di tempat ini, batin pemimpin siluman serigala tadi. Gadis yang terjebak dalam jeratan rantai energi ikut mengangkat wajahnya menatap Qin San, yang kini melayang rendah dengan cahaya emas yang menyeruak menyelimuti tubuhnya. "Tolong aku!" teriak gadis itu. 12 siluman serigala itu tampak seling melirik. Mereka benar-benar dibuat bingung dengan kemunculan Qin San di tempat itu dan memiliki aura klan naga. Klan binatang spiritual yang begitu ditakuti oleh para ras siluman dari kalangan yang jahat. Di dunia langit ini, ras siluman juga terbagi dalam dua kelompok besar. Mereka yang memiliki sifat yang lebih baik disebut ras siluman Xianling. Sementara ras siluman yang dominan memiliki sifat buruk dan buas disebut ras siluman Mokuang. Tanpa bicara satu kata pun, Qin San menerjang ke bawah dengan tinju terkepal kuat. Cahaya emas yang tadi menyelimuti tubuhnya berubah menjadi zirah emas yang menutupi tubuhnya. Para siluman serigala itu bahkan seperti melihat sosok ras peri yang sedang menyerang mereka, begitu melihat perubahan cahaya emas tadi. Tidak, dia bukan klan naga. Dia bahkan memiliki keahlian dan kekuatan yang menyerupai ras manusia dan ras peri, kata pemimpin siluman itu lalu mengibaskan cambuknya ke arah datangnya Qin San. Slash, swoosh. Mereka lebih percaya jika Qin San adalah ras peri dibanding sebagai ras manusia. Bagaimanapun, sudah sangat lama tidak ada ras manusia ingin memasuki tempat ini. Kaisar Langit terdahulu, Ming Jiangwu.
bahkan mengumpulkan ratusan ahli formasi untuk mendirikan formasi pembatas yang membatasi kawasan yang sekarang mereka tempati, dengan kawasan kediaman ras manusia. Ras manusia selalu menganggap tempat ini sebagai wilayah berbahaya bagi ras mereka. Karena itulah, Min Jiangwu, kakek Qin San, yang saat itu masih berkuasa di Istana Langit sampai harus mengumpulkan semua ahli formasi dari seluruh klan dan sekte untuk mendirikan formasi pembatas besar. Hal itu setelah area ini lebih dominan dikuasai oleh ras siluman Mokuang dibanding ras siluman Xianling. Cambuk pemimpin siluman serigala tadi menghantam tubuh Qin San. Sayangnya, itu hanya seperti rumput yang terbang mengenai tubuhnya. Qin San tidak merasakan apapun dari hantaman cambuk tadi. Tingkatan dan kekuatan siluman serigala ini sama sekali tidak bisa menandingi kekuatan perisai emas, wujud dari pertahanan alami kekuatan tubuh kaisar miliknya. Wush, buk, duar. Qin San menghilang begitu saja lalu muncul tepat di atas kepala pemimpin siluman serigala. Tinjunya mendarat tepat di kepala siluman serigala dalam wujud pria paruh baya tadi. Siluman itu bahkan tak memiliki kesempatan menjerit kesakitan. Kepalanya hancur tak tersisa. Tubuh tanpa kepala siluman itu terjatuh dari tunggangan binatang iblisnya. 11 rekannya panik ketakutan dan mulai menepuk binatang iblis mereka untuk melarikan diri. Siluman serigala yang memegang rantai energi yang menjerat gadis tadi bahkan melempar rantai energi itu dan memilih memacu binatang iblisnya untuk melarikan diri. Sus. Wus, Qin San hanya melayang diam dan membiarkan para siluman itu melarikan diri. Lagi pula, tujuannya hanya untuk menyelamatkan gadis ini. Dia mendarat di sisi gadis dengan telinga lancip itu, lalu menyalurkan energinya melepaskan lilitan rantai energi di kakinya. "Apa kamu baik-baik saja, Nona?" tanya Qin San dengan nada yang ramah. Gadis itu menekuk lututnya lalu berlutut di depan Qin San. "Aku Huli Gongzu, dari klan rubah siluman Xianling memberi salam. Terima kasih karena sudah menyelamatkanku," kata gadis itu sambil menundukkan wajahnya. Qin San terpaku sesaat saat melihat jelas wajah gadis ini. Dia tak pernah menyangka jika ada ras siluman yang bisa berwajah secantik ini. "Bangunlah, aku hanya kebetulan berada di area ini dan melihatmu dianiaya oleh mereka. Sebenarnya apa yang terjadi dan kenapa mereka sampai harus mengejar dan menangkapmu? Bukankah kalian dari ras yang sama?" tanya Qin San. Gadis rubah itu tampak mengernyit mendengar perkataan Qin San. Kenapa dia seperti tidak tahu menahu soal perselisihan ras siluman? Bukankah seharusnya dia sudah tahu kenapa para siluman serigala tadi mengincarku, batinnya. Dia sengaja menyebut dirinya dari klan rubah siluman Xianling hanya untuk mempertegas alasan dia dikejar oleh para siluman serigala tadi. Meskipun sebenarnya ada alasan lain kenapa dia sampai menjadi target para siluman serigala tadi. Dia adalah putri dari penguasa klan rubah siluman Xianling, dan sangat diinginkan untuk dijadikan pasangan oleh putra penguasa klan serigala, jenis siluman Mokuang. Ceritanya panjang. Sebaiknya kita tinggalkan tempat ini sebelumnya klan siluman serigala kembali mengirimkan anggotanya yang lebih kuat. Sebagai bentuk terima kasihku, aku ingin mengajakmu ke kediaman klanku, kata gadis rubah itu. Tanpa berpikir, Qin San mengangguk setuju. Lagi pula dia memang tidak memiliki tujuan. Baiklah, jawabnya. Rubah itu mulai bergerak sangat cepat menyusuri padang pasir. Qin San ikut di belakangnya dengan menyusuri daratan pasir seperti yang dilakukan gadis rubah itu. Kenapa dia memilih bergerak di bawah dibanding melayang? Aku bahkan bisa merasakan ranahnya sebenarnya sudah memenuhi syarat untuk menggunakan energinya untuk terbang, batin Qin San bingung. Meski heran dengan cara rubah itu bergerak tanpa memanfaatkan kelebihannya, Qin San tetap diam dan memilih ikut di belakang rubah itu. Keduanya kini sampai di depan area yang dikelilingi tembok tinggi. Di depan gerbang, 4 pria kekar langsung menyambut gadis tadi dengan wajah lega. "Tuan Putri, Anda akhirnya pulang. Yang mulia dan para tetua benar-benar mengkhawatirkan Anda," kata penjaga itu tanpa memperhatikan jika sejak tadi Huli Gongzu berusaha memberinya kode dengan mengedip-ngedipkan matanya.
Empat penjaga itu menatap tajam ke arah Qin San yang berdiri diam di belakang Huli Gongsu. Orang-orang ini memanggilnya putri. Apa gadis ini nona muda klan siluman rubah, batin Qin San. Dia tetap diam dan tak memberikan tatapan balasan saat empat pria yang menjaga gerbang itu masih menatapnya dengan tajam. Buka gerbangnya. Dia tamuku. Kalau bukan dia yang menyelamatkanku dari para siluman serigala Mokwang itu, aku mungkin sekarang sudah menjadi mangsa mereka, kata Huli Gongsu. Empat pria paruh baya itu langsung tertegun begitu mendengarnya lalu membuka pintu kecil di gerbang besar yang mereka jaga. Huli Gongsu menoleh ke Qin San sambil tersenyum manis. Ayo masuk, katanya lalu mulai melangkah melewati pintu kecil itu. Qin San mengangguk dan ikut di belakangnya. Empat penjaga tadi hanya bisa menatap punggung Qin San dengan kerutan di dahi mereka. Kenapa aku merasa aneh dengan pemuda itu? Apa dia ras manusia? Aku tidak merasakan aura siluman apapun pada dirinya, kata salah satu penjaga yang diiyakan rekannya yang lain. Qin San dan Huli Gongsu terus berjalan hingga mereka sampai di sebuah istana yang tersusun dari batu-batu besar. Ayo masuk, aku akan mengenalkanmu pada ayahku sebelum aku membawamu ke kediaman tamu, kata gadis itu dengan wajah cerah. Qin San mengangguk pelan lalu ikut di belakang gadis itu dengan santainya. Di depan bangunan besar itu, dua pria kekar memegang tongkat besar nampak menunduk begitu melihat Huli Gongsu. Sepertinya gadis ini bukan siluman rubah biasa. Dia begitu dihormati oleh para siluman rubah yang berjaga di setiap tempat. Dia pasti putri ketua klan, batin Qin San. Huli Gongsu hanya mengangguk di depan dua penjaga itu lalu menarik tangan Qin San, berjalan menyusuri koridor panjang yang diapit oleh dinding batu tinggi sebelum sampai di pintu batu besar. Huli Gongsu menyalurkan energinya ke salah satu batu hitam yang bercahaya yang terdapat di dinding batu. Batu besar yang menghalangi jalan mereka mulai bergeser pelan. Qin San menatap lurus ke depan melihat pemandangan berbeda di balik batu besar yang bergeser tadi. Dia tak pernah menyangka jika bangunan yang tersusun dengan batu besar tadi, hanya kamuflase yang menutupi area sesungguhnya dari kediaman klan siluman rubah. Ayo masuk, kata Huli Gongsu sambil menarik kembali tangan Qin San. Di balik batu besar itu, puluhan orang yang sedang berlatih terlihat langsung menoleh menatap Huli Gongsu dengan penuh hormat. Mereka kemudian mengalihkan penglihatan ke Qin San dengan kening berkerut. Lihat, Putri Gongsu membawa orang lain memasuki kawasan kita. Siapa orang itu? Kenapa dia seperti ras manusia? Tidak ada tanda-tanda ras siluman pada dirinya baik dari ras Mokwang maupun dari, kata seorang pemuda sambil menatap Qin San penuh minat. Rekan latihannya ikut mengangguk dengan tatapan penuh telisik yang terus ditarik oleh Huli Gongsu menuju area utama kediaman klan siluman rubah. Qin San ikut menyapukan pandangannya ke seluruh area yang dilaluinya. Matanya benar-benar terbuka dengan apa yang disaksikannya saat ini. Semua pengetahuannya tentang ras siluman, seakan sangat dangkal begitu merasakan aura dari para siluman rubah yang sedang berlatih di area itu. Tidak ada aura jahat dan aura negatif yang pekat seperti dalam bayangannya mengenai ras siluman. Huli Gongsu terus menarik tangan Qin San melewati hutan dan taman yang indah. Tempat ini benar-benar terasa berbeda dengan situasi di padang pasir tempat Qin San sebelumnya terlempar keluar dari lautan kehampaan. Huli Gongsu akhirnya berhenti setelah tiba di depan sebuah kediaman sederhana di tepian sungai di dalam tempat itu. Di depan kediaman itu, berbagai macam tumbuhan spiritual terasa sangat menyengat ke hidung Qin Esgan. Mata Qin San berkilat saat melihat tumbuhan spiritual yang memenuhi taman di depan kediaman itu, nyaris semuanya adalah tumbuhan spiritual langka dan berkhasiat. Jika ini di dunia tengah dan dunia bawah, tempat ini akan menjadi surga bagi alkemis, batinnya. Ini kediamanku, aku akan mengenalkanmu dengan ayahku, kata Huli Gongsu lalu berjalan melewati jalan berbatu yang ada di antara taman menuju pintu kediaman sederhana itu. Bawa dia ke belakang. Suara seorang pria paruh baya terdengar jelas di telinga Qin San saat Huli Gongsu akan mendorong pintu kediaman itu. Gadis rubah itu menarik kembali tangannya,
lalu mengajak Qin San berjalan melewati jalan di samping kediaman itu menuju area belakang. Qin San berjalan dengan santai di belakang Huli Gongsu hingga melihat seorang pria paruh baya sedang duduk bersila di tengah-tengah taman yang dipenuhi tumbuhan spiritual. Pria paruh baya itu membuka matanya lalu berdiri dan berjalan menghampiri Huli Gongsu. "Ayah, aku pulang," kata gadis itu dengan suara manja. Pria itu menyambut Huli Gongsu dengan senyuman lega, lalu mengalihkan pandangannya pada Qin San. "Ayah, ini kakak Qin San. Kami bertemu saat aku sedang dikejar oleh anggota klan siluman serigala Mokwang di padang pasir langit," katanya. Pria paruh baya yang mendengar itu langsung mengalihkan pandangannya ke putrinya sambil memperlihatkan wajah khawatir. "Apa mereka melukaimu? Aku akan meratakan kediaman klan siluman serigala itu jika mereka berani mencelakaimu," kata pria paruh baya itu. Huli Gongsu hanya bisa membalas ucapan ayahnya dengan gelengan kepala. Dia tahu situasi klannya dan ayahnya saat ini, sehingga dia hanya menganggukkan kepala mendengar kalimat ayahnya tadi. Jika bukan karena Qin San yang datang menyelamatkannya, mungkin dia akan benar-benar dibawa ke kediaman klan siluman serigala dan akan menyeret ayahnya dalam jurang kematian. Dia tahu ayahnya tidak akan mungkin rela jika mendengar dirinya ditangkap klan siluman serigala. Namun kekuatan ayahnya saat ini sama sekali tidak bisa disandingkan dengan ketua suci klan siluman serigala. "Tidak ada yang terjadi denganku, ayah. Kakak Qin San yang datang tepat waktu dan menyelamatkanku. Jika dia tidak lewat di area para anggota klan siluman serigala itu mengepungku, mungkin aku akan benar-benar dibawa ke sana dan menjadi istri dari pangeran siluman serigala yang jahat itu," kata Huli Gongsu. Pria paruh baya di depannya langsung bernapas lega, lalu kembali mengalihkan pandangannya ke Qin San. Keningnya berkerut saat sama sekali tak merasakan aura apapun yang ada di tubuh Qin San. Dia bahkan tak menemukan ciri khas aura ras siluman pada pemuda ini. "Anak muda, terima kasih. Klan siluman rubah Xianling berhutang budi padamu," katanya. Dia lalu mengajak Qin San dan Huli Gongsu menuju kursi batu yang ada di belakang kediaman itu. Qin San mengangguk lalu mengikuti keduanya berjalan ke arah kursi batu. Sambil berjalan, Qin San terus memikirkan apa yang akan dia jawab saat ketua siluman rubah ini menanyakan asal-usulnya nanti. Apa aku harus jujur padanya? Lagi pula, ini bukan kawasan kekuasaan Istana Langit. Setidaknya, dia tidak akan tahu jika aku adalah orang yang dicari Istana Langit, dan hanya ras manusia yang tak sengaja terbuang ke kawasan mereka. Batin Qin San mencoba menyusun jawaban jika nanti ditanya oleh pria paruh baya itu. "Huli, ambilkan arak spiritual terbaik di dalam penyimpanan arakku," kata pria paruh baya itu. Huli Gongsu mengangguk lalu meninggalkan Qin San dan ayahnya duduk berhadap-hadapan. Begitu punggung Huli Gongsu mulai menghilang dari pandangannya, pria paruh baya itu langsung menatap tajam ke arah Qin San. Meski demikian, dia masih menutup rapat mulutnya dan tak mengatakan satu kata pun. Qin San juga memilih diam tanpa perubahan pada wajahnya. Siluman tua ini sepertinya menderita luka serius. Aura silumannya sangat tidak karuan, batin Qin San. Meski menebak kondisi siluman yang tampak seperti pria paruh baya di depannya. Namun Qin San belum bisa memastikan kondisi sebenarnya ayah Huli Gongsu ini. Dia mungkin bisa melihatnya dengan jelas jika melepaskan kekuatan jiwanya. Namun bukankah tidak sopan jika langsung memeriksa kondisi orang lain di situasi canggung seperti ini? Dari dalam kediaman sederhana itu, Huli Gongsu sudah berjalan keluar sambil membawa nampan berisi 2 gelas dan 1 kendi arak berukuran sedang. Gadis rubah itu langsung duduk di kursi batu yang kosong, dan meletakkan 2 gelas yang dibawanya di depan Qin San dan ayahnya, lalu menuangkan arak itu ke dalamnya. "Terima kasih," kata Qin San. Tanpa takut dengan apapun yang terdapat di dalam arak itu, dia langsung meminumnya dan menghabiskan dengan 1 kali tegukan. Ketua klan siluman rubah Xianling menatap Qin San dengan mata menyipit melihat pemuda itu, dengan cerobohnya langsung meminum arak yang disajikan tanpa takut diracuni.
Kamu sepertinya sangat percaya dengan putriku. Apakah kamu tidak takut jika kami menyimpan sesuatu di dalamnya yang akan mencelakaimu, kata pria paruh baya itu. Qin San hanya tersenyum, lalu membuka mulutnya, aku sudah menyelamatkan nyawanya. Apakah mungkin putrimu masih ingin mencelakaiku, balasnya. Lagi pula racun apa yang bisa melukainya? Di dalam tubuhnya ada api surgawi yang sedang tertidur lelap. Meski begitu, energi dari api Sin-Sin masih memenuhi darahnya. Tak akan mungkin ada racun yang bisa mencelakainya. Ketua klan siluman rubah tertawa mendengar jawaban Qin San sambil menganggukkan kepalanya. Usai meminum arak di gelas yang ada di depannya, pria paruh baya itu lalu meminta kembali Huli Gongsu meninggalkannya berdua dengan Qin San. Aku ingin berbicara dengannya. Bagaimanapun kamu sudah memasukkannya ke dalam kawasan kita yang begitu sakral bagi pihak lain. Aku harus tahu banyak tentangnya. Masuklah dulu, kata pria paruh baya itu pada putrinya. Huli Gongsu mengangguk, lalu kembali berdiri dan berjalan meninggalkan Qin San dan ayahnya berdua di tempat itu. Anak muda, kamu bukan dari ras kami. Baik kelompok siluman Mokuang dan siluman Xianling tidak akan bisa menyembunyikan auranya seperti yang kamu lakukan saat ini. Apakah kamu ras manusia? Tanya ketua klan siluman rubah itu begitu Huli Gongsu sudah menutup pintu belakang kediaman sederhana itu. Qin San hanya bisa mendesah pasrah mendengar itu. Beruntung dia sudah mempersiapkan jawaban dari pertanyaan semacam ini. Dia tersenyum lalu mengangguk ringan. Benar. Aku ras manusia yang datang dari dunia tengah. Aku juga tidak mengerti kenapa aku sampai terlempar keluar ke kawasan kalian, katanya tanpa menyembunyikan perjalanannya dari dunia tengah. Ketua klan siluman rubah tampak mengernyit mendengarnya. Kamu dari dunia tengah. Bagaimana kamu bisa sampai di dunia langit? Kamu, sepengetahuanku ras manusia dari dunia lain yang bisa menembus pembatas dunia langit. Hanya jika dia sudah berada di alam kaisar atau memiliki benda teleportasi tingkat kaisar dan tingkat dewa ras manusia, katanya dengan nada keheranan. Dia benar-benar sangat waspada dengan Qin San. Dia tidak percaya pemuda ini tiba-tiba muncul secara kebetulan di tempat putrinya yang sedang dikepung oleh klan siluman serigala. Dia tidak ingin pemuda ini memiliki maksud lain yang akan merepotkan klannya di masa depan. Aku memang menggunakan teleportasi kuno yang didirikan oleh ahli formasi dari dunia langit. Mungkin saja tingkatan formasi itu sudah berada di tingkat kaisar. Sayangnya, formasi itu sepertinya mengalami gangguan sehingga aku terhempas memasuki lautan kehampaan. Meski begitu, formasi itu juga sepertinya sudah diblokir di kawasan ras manusia. Makanya aku terlempar keluar di kawasan kalian, kata Qin San. Dia tidak menyembunyikan bagaimana dia bisa sampai di tempat ini dari dunia tengah. Ketua klan siluman rubah itu mengernyit mendengarnya. Dia tahu persis, teleportasi tingkat kaisar hanya dimiliki oleh para petinggi di Istana Langit. Apa kamu berasal dari Istana Langit? Telisiknya. Qin San menggelengkan kepalanya. Tidak, aku bahkan baru pertama kali ini berada di dunia langit. Aku hanya memenangkan kompetisi di dunia tengah dan mendapat peluang untuk mengembangkan diri di dunia langit. Sekte terkuat di dunia tengah memiliki teleportasi tingkat kaisar. Hadiah itu diberikan oleh Kaisar Langit Ming Jiangwu di masa lalu, kata Qin San sambil memperhatikan reaksi siluman rubah ini. Benar saja, siluman rubah itu langsung mendesah pasrah mendengarnya. Pantas saja kamu terlempar ke kawasan ini dan tidak dibiarkan memasuki kawasan ras manusia. Katanya dengan nada yang terdengar penuh penyesalan. Qin San memperlihatkan wajah yang pura-pura bingung. Apa kamu tahu jika Kaisar Langit Ming Jiangwu sudah tidak lagi berkuasa sejak beberapa ratus tahun silam? Katanya. Qin San menggelengkan kepalanya. Wajahnya benar-benar terlihat tidak tahu apa-apa. Saat ketua klan siluman rubah itu akan kembali membuka mulutnya, pelayan utama di kediaman itu tiba-tiba berjalan dari arah samping kediaman dengan wajah panik. Gawat ketua, pasukan siluman serigala kembali datang. Mereka datang dengan 200-an lebih pasukan, kata pelayan utama itu. Ketua siluman rubah tampak panik mendengarnya.
Kinsan bisa merasakan aura dari tubuh siluman rubah tua ini sangat tidak stabil begitu mendengar tentang kedatangan 200-an pasukan siluman serigala itu. Apa? Jangan-jangan mereka tahu aku terluka di pertarungan sebelumnya dan mereka ingin mencoba kesempatan kedua. Apa mereka benar-benar menganggap kita siluman rubah Xianling tidak bisa melawan hingga mati jika mereka terus-menerus menindas kita, katanya sambil berdiri dan mengepalkan kedua tinjunya. Dari arah pintu belakang kediaman utama, Huli Gongsu berjalan keluar dengan wajah muram. Kamu tetap di sini dan jangan pernah keluar apapun yang terjadi. Jika perang terjadi, meski mereka bisa menghancurkan area luar kediaman kita, mereka juga tidak akan bisa menembus pertahanan untuk memasuki area dalam ini, kata ketua klan siluman rubah. Tapi ayah, kamu tidak akan mungkin bisa menghalangi mereka lagi. Anda sudah terluka sebelumnya, jika bertarung lagi ayah akan menempatkan diri dalam masalah besar, kata Huli Gongsu dengan wajah penuh kekhawatiran. Kinsan sendiri hanya diam sambil menyimak percakapan ayah dan anak itu. Ternyata benar, ketua siluman rubah ini mengalami luka serius. Sepertinya ini kesempatanku untuk membuat siluman tua ini sedikit memiliki beban hutang jasa padaku, batin Kinsan. Meski tidak mencoba memeriksa tingkatan ketua klan siluman rubah ini dengan kekuatan jiwanya, namun dari aura yang menyeruak dari tubuhnya, Kinsan yakin jika ketua klan ini hanya setingkat dengan kultivator alam nirwana tingkat 1 di ras manusia. Bukankah itu berarti ketua klan siluman serigala juga tidak jauh dari tingkatan ketua klan siluman rubah ini? Kinsan ikut berdiri saat ketua klan siluman rubah akan pergi bersama pelayan utamanya. Aku ikut denganmu, kata Kinsan. Ketua klan siluman rubah itu mengernyit mendengarnya. Anak manusia, jika kamu muncul di depan mereka hanya akan tambah membuat anggota klan siluman serigala itu murka, karena kami sudah menampung ras manusia sepertimu. Kamu berasal dari dunia berbeda sehingga tidak tahu situasi yang terjadi pasca Kaisar Langit Ming dilengsarkan, kata siluman rubah itu. Kinsan mengernyit mendengarnya. Pikirannya terus berputar mencoba menebak situasinya. Dia akhirnya memilih menuruti perintah ketua klan siluman rubah dan kembali duduk di kursi batu di tempat itu. Saat dua siluman rubah tua tadi pergi, Kinsan mulai bertanya dengan serius pada Huli Gongsu situasi pasca Kaisar Langit Ming Jianglu dilengsarkan. Dia ingin mencocokkan informasi yang disampaikan Su Tianlang dengan informasi dari gadis rubah ini. Dulu kehidupan di dunia langit jauh lebih tertib dan tentram saat Kaisar Langit Ming yang berkuasa. Semua ras bisa hidup berdampingan karena Kaisar Langit Ming bisa memberikan tekanan berarti pada ras iblis dan ras siluman Mokuang. Ras manusia melalui Istana Langit dan para sekte berkuasa hanya mengejar ras iblis dan ras siluman Mokuang untuk tidak mendekati kawasan kediaman ras manusia. Sementara ras siluman Xianling seperti kami tetap dibiarkan berada di kawasan yang terlindungi dan membaur dengan ras manusia. Namun sejak Kaisar Langit Zhang Binji membunuh Kaisar Langit Ming dan mengambil kepemimpinan Istana Langit, semuanya langsung berubah. Mereka bukan hanya mengejar ras siluman Mokuang. Bahkan kami dari jenis ras siluman Xianling yang dulu hidup berdamping dengan ras manusia juga mulai diburu, ceritanya sambil menerawang dan menampakkan raut wajah layaknya seseorang yang sedang menelan rasa pahit. Setelah terdiam sejenak, gadis rubah itu melanjutkan ucapannya, setelah lebih dari 50 tahun mereka melakukan pengejaran dan mendesak kami hingga ke tempat gersang ini, Istana Langit bahkan tidak lagi mengizinkan kami para ras siluman Xianling untuk bisa melewati pembatas besar yang memisahkan dunia para ras manusia dengan ras lainnya, kata Huli Gongsu menjelaskan panjang lebar. Meskipun, kata Huli Gongsu, mereka kadang masih bisa melewati pembatas besar itu seperti yang baru-baru dia lakukan sebelum dikejar oleh siluman serigala Mokuang. Tapi untuk melewati gerbang pembatas itu, dia harus mengeluarkan banyak sumber daya untuk menyogok orang-orang Istana Langit yang berjaga di gerbang pembatas besar itu. Di sisi lain, di dunia yang berbeda dari tempat Kinsan terlempar, Qin Baihu terlihat sedang berdiri di puncak tebing batu sambil menyapukan pandangannya.
Tatapannya menajam saat merasakan aura binatang spiritual yang begitu banyak di area ini. Pandangannya lalu tertuju pada puncak gunung batu yang terletak jauh dari tempatnya berdiri saat ini. Di kejauhan beberapa binatang spiritual lain mencoba mendekat namun memilih bergerak mundur, begitu melihat bentuk tubuh harimau putih yang berdiri di puncak bukit batu itu. Sepertinya aku terlempar keluar dari dimensi tempat dunia langit, dunia tengah dan dunia bawah, batinnya saat merasakan dengan jelas energi yang mengalir di tempat itu. Ingatannya kembali saat baru pertama kali memasuki formasi teleportasi langit. Qin San sudah menjelaskan padanya mengenai kemungkinan terburuk jika formasi yang mereka gunakan mendapat gangguan. Mereka bisa terpisah dan terlempar ke dimensi lain. Kabar baiknya adalah mereka kemungkinan akan dibawa ke dimensi asal masing-masing berdasarkan garis keturunan. Apa ini dunia asalku berada? Batinnya lalu berubah wujud menjadi pemuda. Jubahnya berkibar tertiup angin sambil melayang meninggalkan tempat itu. Dia ingin mencari informasi mengenai tempat ini. Meski bisa merasakan perbedaan alur-aliran energi di tempat ini dengan alur-aliran energi di dimensi dunia bawah dan dunia tengah, namun Qin Baihu tetap ingin memastikan lebih dulu nama dunia tempatnya terlempar keluar dari lautan kehampaan ini. Qin Baihu melayang tinggi sambil menyapukan pandangannya ke area bawah. Tatapannya lalu beralih ke gunung batu tertinggi di area itu. Di atas sana sepertinya ada binatang spiritual tingkat mulia. Gumamnya lalu melayang lebih tinggi dalam wujud manusia menuju puncak gunung batu itu. Begitu jaraknya sisa beberapa mil dari puncak gunung batu itu, suara pekikan terdengar menggema dari puncak gunung batu itu. Aura ratusan binatang spiritual yang ada di daratan bawah terasa bergetar begitu pekikan tadi menggema. Sepertinya burung gagak ini penguasa di tempat ini, gumam Qin Baihu sambil terus melayang mendekat. Begitu jaraknya sudah sangat dekat, Qin Baihu sudah bisa melihat seekor gagak besar sedang melemparkan tatapan membunuh ke arahnya. Binatang spiritual bodoh dari mana yang berubah wujud menyerupai ras lemah seperti ini, kata gagak itu. Qin Baihu menyipit mendengarnya. Dia tidak pernah menyangka di dunia tempatnya terlempar ini, ras manusia malah disebut ras lemah. Sepertinya aku memang berada di dimensi lain. Apa ini dunia asal binatang spiritual? Batinnya mencoba menerka. Gagak hitam dengan tubuh besar tadi mulai melayang sambil mengepakkan sayapnya yang lebar. Cakarnya terbuka bersiap menyerang ke arah Qin Baihu. Kamu yakin ingin menyerangku dengan tingkatanmu yang rendah itu? Kata Qin Baihu langsung mengeluarkan gertakannya. Gagak tingkat mulia tahap 3 itu kembali memekik keras lalu menyerang ke arah Qin Baihu. Jaraknya tersisa beberapa siku. Gagak besar itu berhenti dengan tubuh gemetar kuat begitu melihat di depannya wujud harimau putih, dengan sayap yang terbentang luas sedang bersiap menyambut serangannya. Yang mulia penguasa angin barat. Maafkan hamba yang hina ini tidak mengenai yang mulia, kata gagak itu sambil menundukkan kepalanya. Mendengar ucapan itu, Qin Baihu makin yakin, jika dia sepertinya benar-benar terlempar ke dunia asalnya. Gagak ini mengira aku binatang kuno yang selalu disebutkan sebagai mitos di dunia bawah dan dunia tengah. Jangan-jangan aku benar-benar berada di dunia yang sama dengan keberadaan binatang kuno itu, batin Qin Baihu. Dia bahkan kini benar-benar berharap bisa bertemu dengan harimau putih yang selalu disebut sebagai penguasa angin barat. Bagaimanapun Qin San selalu menyebutnya sebagai pewaris binatang kuno itu. Qin Baihu hanya diam sambil tetap melemparkan tatapan membunuh pada gagak raksasa itu. Sepertinya ini kesempatan untuk memperagakan kekuatan jiwa yang pernah aku pelajari dari bos, batinnya. Usai memikirkan apa yang ingin dia lakukan pada gagak hitam itu, Qin Baihu mulai membuka mulutnya. Sekarang apa kamu ingin mati sendiri atau mati di tanganku? Katanya dengan nada penuh intimidasi. Mendengar itu membuat tubuh gagak hitam itu seakin getar ketakutan. Mohon yang mulia mengampuni aku. Aku hanya binatang spiritual rendahan yang tak pantas mati di tangan yang mulia, kata gagak itu dengan nada bergetar. Qin Baihu mencibir mendengarnya. Kalau begitu buka lautan kesadaranmu dengan sukarela, katanya. Gagak itu tidak berani menolak.
Daripada mati, lebih baik mengikuti permainan harimau putih itu. Kekuatan jiwa Qin Baihu tiba-tiba meluap lalu menyelimuti tubuh gagak spiritual yang sedang menekuk kakinya dengan kepala tertunduk. Meski kekuatan jiwa Qin Baihu masih terbilang rendah, namun itu sudah lebih cukup untuk menarik semua informasi yang ada di lautan kesadaran gagak hitam itu. Qin Baihu mengernyit setelah mendapatkan semua informasi yang ada di lautan kesadaran gagak ini. Utamanya soal harimau putih penguasa angin barat. Aura membunuh bahkan menyeruak deras dari tubuhnya setelah mendapatkan informasi yang dia dapatkan dari lautan kesadaran gagak itu. Di luar gerbang kediaman klan siluman rubah, 200-an pria berotot tampak berjejer dengan wajah garang. Lebih 20 dari mereka menunggangi binatang iblis jenis badak. Dari segi hierarki, di dunia langit ini, binatang iblis memang termasuk ras dengan status terendah. Bukan hanya diburu oleh ras manusia, namun juga diburu oleh ras siluman dan ras iblis. Seorang pemuda tampak duduk dengan santainya di atas punggung harimau iblis sambil menatap tajam puluhan anggota ras siluman rubah yang menjaga gerbang kediaman mereka dengan mode siaga. Minta ketua kalian keluar menyambut pangeran kami. Jika tidak, kediaman kalian ini akan kami ratakan, kata pria tua di sisi pemuda yang duduk di atas punggung harimau iblis. Gerbang besar kediaman klan siluman rubah mulai terbuka lebar dari dalam. Ada lebih dari 200-an siluman rubah dengan perlengkapan perang keluar dari gerbang itu lalu membentuk garis pertahanan. Tidak berselang lama, ketua klan siluman rubah, Huli Lao terlihat berjalan tegak dari dalam kediaman diapit oleh beberapa rubah tua lainnya. Apa kalian ingin berperang hingga akhir? Kami klan rubah Xianling tidak terlahir sebagai pengecut. Jika kalian menekan kami dengan keterlaluan, kami akan melawan sampai akhir, kata ketua klan siluman rubah dengan suara yang nyaring. Pemuda yang duduk di atas punggung harimau iblis mengangkat wajahnya lalu menatap tajam ke arah Huli Lao. Rubah tua, sebaiknya kamu menuruti keinginanku untuk menjadikan putrimu sebagai selirku dan melahirkan anak-anakku. Apa kamu mengira bisa menipu kami dengan kata-katamu itu? Kami sudah tahu jika kamu terluka akibat pertarunganmu dengan wakil ketua klan kami sebelumnya. Dengan kekuatanmu sekarang, apa kamu kira bisa melindungi anggota klanmu? Sebaiknya kamu mengorbankan satu orang dibanding mengorbankan seluruh klan, kata pemuda itu. Dia adalah tuan muda siluman klan Serigala Mokuang, Langren Bao, yang juga dipanggil pangeran oleh anggota klan siluman serigala. Cuy, jangan harap kalian bisa mengawinkan klan kotor kalian dengan darah klanku, kata Huli Lao penuh kebencian. Meski mengatakan itu, sangat jelas wajahnya menampakkan kekhawatiran. Dia kini tahu tujuan klan siluman serigala ini sebelumnya menghadang rombongan putrinya yang pulang mencari pil untuknya, bukan hanya untuk menculik Huli Gongsu, tapi juga mencari tahu tujuan anggota klannya sampai harus membayar harga tinggi untuk memasuki kawasan ras manusia. Sebelumnya, Huli Gongsu dihadang dan diselamatkan Qin San setelah kembali dari gerbang antara kawasan ras manusia dengan kawasan yang ras siluman. Meski ada formasi pembatas besar yang dibangun oleh Istana Langit untuk memisahkan kawasan ini dengan kawasan ras manusia, namun mereka kadang tetap membuka gerbang masuk ke kawasan ras manusia. Gerbang itu sebenarnya bertujuan sebagai jalan keluar pasukan yang berasal dari kawasan ras manusia yang akan melakukan perburuan ras lain di dunia langit ini. Hanya saja, gerbang itu juga dimanfaatkan oleh penguasa setiap gerbang untuk meraup keuntungan. Ras apapun bebas melewati gerbang itu asalkan bisa memberikan mereka keuntungan. Hal ini juga yang masih menjadi kelemahan dari Kaisar Zhang Bingji. Dia masih kekurangan orang kepercayaan untuk menjaga 9 gerbang utama formasi pembatas besar itu. Setiap 9 gerbang dikuasai oleh raja-raja kecil yang mengatur arus keluar masuk di gerbang itu. Huli Gongsu dan rombongan klan siluman rubah memang baru saja pulang dari kawasan ras manusia untuk mencarikan pil pengobatan untuk luka yang diderita Huli Lao. Pil itulah yang direbut oleh anggota klan siluman serigala sehingga mereka bisa tahu jika Huli Lao pasti mengalami luka serius. Karena kamu sudah memilih, aku tidak keberatan untuk meruntuhkan klan kalian.
Lagi pula jangan berharap ras peri akan ada di tempat ini untuk membantu kalian, kata Tuan Muda Siluman Serigala. Berbeda dengan ras siluman Mokuang, ras siluman Xianling di masa lampau memang dikenal sebagai ras yang dilindungi ras peri. Hal itu juga yang membuat mereka bebas berada di kawasan ras manusia sejak dulu, karena dianggap bagian dari ras yang mendapat perlindungan ras peri. Sebagian klan di ras siluman Xianling menyebut hal itu karena leluhur mereka pada dasarnya hasil perkawinan silang ras siluman dan ras peri. Hanya saja dalam jutaan tahun ras peri seperti ditelan bumi dan tak pernah lagi muncul di dunia langit ini. Pria tua di samping tuan muda klan siluman serigala mulai mengangkat senjata di tangannya, memberikan aba-aba pada 200-an anggota klan siluman serigala di belakangnya. Hulilao menatap tajam ke arah depan. Dia tak mungkin lagi mundur. Meski harus mati, dia tak akan membiarkan putrinya dibawa oleh siluman serigala untuk dijadikan budak oleh tuan muda klan siluman serigala ini. Sejak dulu, para klan siluman Xianling akan memilih mati dibanding menjadi objek untuk menciptakan keturunan silang antara ras siluman Mokuang dan ras siluman Xianling. Bagi mereka, itu adalah aib bagi klan mereka. Demi klan dan kehormatan kita, teriak Hulilao lalu ikut meraung keras sambil mengeluarkan senjatanya. Di kalangan ras siluman di dunia langit, ada perbedaan tingkatan kultivasi antara ras siluman Mokuang dan ras siluman Xianling. Mereka yang terlahir di klan ras siluman Mokuang mengikuti penamaan tingkatan ras siluman pada umumnya, sementara ras siluman Xianling mengikuti penamaan tingkatan dengan basis kultivasi ras manusia. Tuan muda klan siluman serigala Mokuang, Lang Renbao, mengangkat gada di tangan kanannya tinggi-tinggi begitu melihat klan rubah sudah bersiap menyerang dengan senjata mereka. Dua ras siluman dengan jenis yang berbeda ini mulai saling berhadap-hadapan bersiap untuk benturan keras. Apa kalian yakin ingin mengorbankan seluruh klan rubah Xianling hanya untuk satu wanita di klan kalian? Suara Lang Renbao menggema kembali memberi peringatan. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.